Oke. Mohon izin saya rekam ya Pak, Pak Siap. Ini saya akan share punya saya dulu ya Pak. Ini versi saya untuk tugas. Saya share ya, nih Bapak komentarin. Kan kita kelompok tuh nggak boleh semena-mena, harus saya yang ngerjain ini. Gitu, intinya kan harus berbagi. Supaya sama-sama kan Pak, begitu kan Pak? Ya. Pak Siap ngomong-ngomong. Bapak apa Pak? Dosen ya Pak? Kenapa Bu? Bapak dosen ya? Latar belakangnya apa Pak? Oh bukan. Saya dagang Bu, wira swasta. Oke, baik. Enggak, kalau dosen kan lebih ini. Oke, saya kan share punya saya Pak. Tunggu ya. Saya kan share ini proposal saya disertasi. Tapi akan bisa berubah sih karena kan sambil jalan setahun ini kita bisa nyari gitu. Nah, Ya. belum terlihat ya, sudahkah? Sudah Bu, sudah. Sudah. Oke. Suaranya agak pecah Bu, soalnya kan di dalam ruangan ini. Oh. Oke. Kita lihat. Ya, oke. Oke. Pak, saya inginnya ini ya kan kita belajar sama-sama Pak. Ya, masalah nanti diganti nggak apa-apa. Dulu apa yang dicari seperti apa gitu kan Pak ya. Ya, oke. Ini saya ambil nih implementasi knowledge management, praktis dan kompetensi per individu melalui produktivitas dan kinerja karyawan di ini PT CAS. Ini waktu itu membimbing, ada sih yang tesis bimbing saya gitu kan, makanya saya pakai gitu Pak. Nah ini kalau yang tugas mengarah tugas ke ini ke kita hanya satu bab itu kan tetap nyari ontologi tetap ya satu ontologi ada ketemu kita, tapi kalau epistemologi tentu nggak ketemu, aksiologi juga nggak ketemu. Aksiologi kan manfaat penelitian itu apakah ada di bab 1? Ada ya? Oh itu ada ya? Iya bab 1 ya Pak. Sebenarnya kalau kita mengkaji secara maksimal sudah kelihatan biasa kalau epistemologi itu di awal bab 1 biasanya Bu. Kemudian ya. Kalau ontologi di bab 1 ada, epistemologinya mungkin ketemu di bab 2. Kemudian aksiologinya itu biasa di ending conclusion-nya, kesimpulannya biasanya Bu. Kalau yang saya baca dari literatur yang saya baca, pembagiannya begitu. Ontologi, epistemologi, kemudian aksiologi. Ya. Jadi kelihatan di bab 1 itu memunculkan sisi ontologinya, kemudian bab pembahasan itu di sana masuk ketemu sisi epistemologinya, dan di bab kesimpulan atau apa namanya kesimpulan saran itu di sana kita bisa olah hasil ketemu apa namanya aksiologinya itu Bu. Kalau yang saya baca loh Bu ya. Tapi mungkin bisa dikembangkan, mungkin teman yang lain bagaimana mengcombine semua apa namanya mengcombine semua hasil temuan nanti begitu Bu. Oh, oke Pak. Sebenarnya kan yang ini kan lebih ini kan Profesor Ami itu hanya meminta bab 1 tuh arahnya kemana, kita temukan novelty-nya gitu kan? Ya. Oh begitu ya. Kita nggak apa namanya nggak merefer ke mana ontologi, ontologi dan mana aksiologi. Karena kalau bab 1 manfaat penelitian itu masih ada di bab 1. Tapi kalau bagaimana masalah metodenya itu sudah di bab 3 kan? Ya kan? Iya, bab 3. Epistemologi itu di bab 3 bagaimana menyelesaikan masalah, caranya menyelesaikan masalah. Jadi bab 1 kita ketemu masih ontologi dan aksiologi ya. Manfaat penelitian kan ada satu kan, benar nggak sih? Ya kan? Mungkin begini aja ya Bu. Di bab 1 bisa kita bikin lebih padat begitu, kita bisa combine mau ontologi, epistemologi sama aksiologi kita jadikan satu di bahasan bab 1 saja Bu. Malah lebih gampang begitu. Jadi tidak kita merancu ke yang lain begitu. Kita langsung simpulkan di bab 1 saja begitu Bu. Nanti bisa ketemu kok. Mungkin lebih enak nanti kita bisa kontak ke yang lain, jadi enak begitu Bu. Kalau kita
berdua begini agak susah ketemu idenya mungkin ya. Ya. Oke, gini. Ya. Jadi gini. Oke, gini. Sebenarnya sih Ami tuh hanya minta gini, tunjukkan novelty-nya mana. Nah, ini kan kita Gitu. tidak boleh terapan. Kalau terapan itu kan hanya menghasilkan solusi ya. Kalau penelitian menghasilkan solusi, kita harus mulai dari dasar gitu loh. Jadi dari dasar novelty gitu kan. Nah logika berpikirnya itu sebagai penelitian dasar gitu loh. Jadi ya gitu kan. Itu intinya dah. Oke, nggak apa-apa nanti. Makanya saya share ini dulu. Ini kan sudah saya rekam. Nih, kita lihat nih. Kalau saya pasti kalau bab ini itu kan pasti ini ada latar belakang kan Pak. Ini kan judulnya. Oke. Latar belakang. Latar belakang itu kan kita nggak ngomongin lagi fenomena Pak. Itu Pak. Kalau kalau dasar, kalau fenomena itu kan untuk penelitian terapan ya. Saya malah belum baca ininya, belum baca PPT-nya Prof tadi. Cuma saya catatan kecil aja gitu kan. Nah, kalau kan secara dasar ini jadi bukan fenomena lagi nih. Bukan pakai fenomena. Namun ini memang harus tertulis kalau biasanya kita kan bab 1 tuh fenomena secara umum. Terus kemudian fenomena khusus. Terus kemudian sebagaimana penelitian terdahulu gitu kan, dikuatkan dengan apa. Terus akhirnya di situ apa namanya? Ini ada yang masuk ini siapa nih ya? Tunggu tak cek dulu siapa ya. Just comment ini kali kita kali ini kita kali ya, apa? Satu grup kali. Tunggu. Semoga aja satu grup lagi nih. Makanya akan tidak dimulai. Kemudian Oke. Makanya kalau tidak dimulai ya. Kenapa? Ini mungkin bisa ditambahkan tujuannya ya Bu ya, tujuan pembahasan ini tujuannya mungkin bisa ditambahkan tujuan bahasan dari apa namanya epistemologi dan ontologi, tujuannya apa, mungkin bisa ditambahkan itu mungkin nanti ya. Iya yang sudah bagus saya lihat. Iya, yang bab 1 tetap ini. Iya. Tunggu, ini yang sudah masuk siapa ya? Tunggu. Halo, selamat siang. Ya, Bu. Siapa nih masuk nih? Oh, saya Moni Aryadi, Bu. Sorry. Oh, nggak apa-apa, Pak. Wes, nggak apa-apa, Bapak pendengar aja dulu ya. Nggak apa-apa, Pak. Aman. Oke. Pendengar. Oke, Bu. Jadi saya nunggu 30 menit untuk bahas tentang proposal aja, Pak Omni. Nggak apa-apa. Siap. Ya. Jadi Pak siap, saya lanjutkan ya, Pak. Pak siap. Oke, ya. Oke, lanjut. Oke, ini latar belakang tetap kan saya punya latar belakang ini Pak. Nanti kita bisa tambahkan latar belakang ini ya. Saya nggak akan bacakan nanti apa namanya, hanya poin-poin ini adalah latar belakang. Latar belakang pertama, latar belakang masih. Nah, intinya latar belakang, kemudian penelitian terdahulu Pak. Lah, penelitian terdahulu ini nanti saya minta masukannya beberapa jurnal gitu Pak. Kalau disetujuin pakai yang ini gitu. Ini yang kedua ya. Nanti saya share aja. Misalnya enggak pakai ini ya nggak apa-apa sih Pak. Gitu loh Pak siap ya. Saya share di grup. Masalahnya kalau nggak dimulai kita mepet-mepet nggak bisa kepegang Pak. Iya Bu. Kayak kemarin saya Prof Ami itu yang ontologi, aksiologi dan epistemologi. Bisa di-share ke masing-masing teman mungkin untuk apa namanya latar belakangnya bisa di-share ke masing-masing orang mungkin ya. Ya, benar. Makanya ini kan ya, ini Pak, ini kan ada nih. Ini kan baru PPT, Pak. Ini ada rumusan masalah juga. PPT itu ini tujuannya di sini, Pak. Tujuan penelitian nih, Pak. Ya kan? Karena memang ini nanti dicari novelty-nya, Pak. Kalau novelty-nya saya memang kompetensinya kita hanya satu bab ini mencari novelty-nya, Pak. Novelty itu ada di bab 1 gitu loh, Pak. Itu ya, Pak. Nah, ada bab 1 ini. Nah, ini kan untuk sementara ini proposal yang saya kirim kemarin ke Prof Tri gitu. Nah, ini tinjauan pustaka ini sudah masuk bab 2, Pak. Jadi acukan tentang ini dulu ya. Jadi kita kembali ke yang sampai situ aja ya, sampai rumusan masalah ya. Oke, rumusan masalah. Oke. Nah, wis.
Itu. Gitu. Gini, jadi intinya apa namanya? Kita harus penelitian dari dasar gitu kan, bukan fenomena. Nah, ini yang terjadi saya fenomena, baru fenomena. Berarti kalau penelitian dasar kita cari tahu lagi latar belakangnya, itu Pak. Nanti bisa ditambahkan. Ini saya share nanti, saya share ke grup ya. Kalau Pak Siap apa ini apa? Terbayang apa yang diangkat? Mau apa tentang masalah apa yang diangkat? Mungkin ini lebih ke human resource ya mungkin ya. Ini aku human Lebih ke resource. human resource ya. Ini aku praktis. Kalau saya membaca sekilas itu lebih penekanan ke human resource ya. Oke. SDM mungkin ya Bu ya, mungkin ya kalau saya lihat sekilas mungkin, tapi mungkin saya butuh datanya lebih secara tertulis, jadi saya bisa baca begitu. Kalau yang saya lihat secara singkat itu hanya human resource, kemudian akan bagaimana itu yang penggaliannya lebih ke SDM-nya begitu Ibu. Iya, memang. Saya kan memang ambil jadi FCM. Saya praktis human resources sama penerapan knowledge management dan kompetensi individu terhadap ini kinerja ini. Nah, menurut saya kalau saya secara garis besar saya bisa jelaskan bahwa penerapan knowledge management itu di perusahaan itu seperti apa, sejauh mana gitu kan? Karena knowledge management itu kita berhubungan erat dengan dia membuat pelatihannya seperti apa, memberikan pengembangan dia untuk pengembangan dari sumber daya manusianya itu seperti apa tahunan ada dijadikan fix cost gitu kan. Jadi ini yang saya penerapan knowledge management dia lebih apakah dia penerapan untuk lebih banyak berdiskusi sehingga ide-ide dari staffnya itu diambil itulah sharing. Nah, ini adalah learning outcome untuk knowledge management. Nah, kemudian praktis human resources development ini praktisnya praktek benar nggak? Bukan hanya latihan SDM yang dibagusin gitu ya di ini, tapi penerapan untuk gajinya baik apa namanya financial non financial, apakah di prakteknya benar-benar terjadi nggak gitu loh? Ya, jadi oke, kalau misalnya BPJS kan memang diharuskan nih sekarang BPJS harus orang tidak BPJS tidak boleh apa gitu, ada ya pelarangan. Ini ada pengacara nih yang lebih tahu nih. Itu nanti bisa gabung nih sama Pak Omni nih. Ya. Kalau saya potong mungkin dari penelitian sebelumnya apa yang sudah pernah terjadi yang maksudnya yang tidak sesuai dengan human resource yang kita kaji ini. Masalah yang sebelumnya itu apa dulu mungkin? Jadi gini Pak, ini latar belakangnya adalah ketika kita menerapkan knowledge management, otomatis kita bagaimana mempertahankan staff ini yang sering memberikan ide. Nah, staff yang sering memberikan ide ini kalau keluar, artinya ilmu yang dia punya ikut keluar, itu kan? Nah, itu adalah latar belakangnya. Bagaimana caranya kita mempertahankan staff yang seperti itu aset perusahaan seperti itu, gitu kan? Nah, cara tapi maaf Bu, penerapan dari human knowledge ini apakah penekanannya ke pegawai tetap atau bagaimana atau semua staf yang di sana begitu? Itu ini kalau ini memang ke tingkat manajer. Ini begitu sama. Karena kalau disertasi kan memang tingkat manajer. Tingkat manajer. Jadi manajer apa saja? Apakah itu manajer yang di yang namanya judulnya manajer aja, dari manajernya buruh, dari apa, makanya kompetensi per individu. Kompetensi per individu antar manajer dia harus punya kompetensi leadership, kompetensi apa gitu, sesuai apa yang sesuai bidang itu. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, tadi praktek HRD itu prakteknya tidak hanya dia memperbaiki pelatihan tadi penerapan knowledge management, tapi dia benar-benar menerapkan yang namanya bonus atau misalnya selain gaji ya, selain gaji itu gaji pokok sama BPJS misalnya, terus apa sih asuransi hari tua. Nah, itu kan pasti ada insentif ya kan. Terus bonus apa lah itu diterapkan tidak? Itu kan mempengaruhi kinerja kan. Itu kalau pemikiran saya ini ya. Nah, dari knowledge management terus kemudian kita lihat ke HR prakteknya HRD ini. Nah, dari praktek HRD itu variabel yang mempengaruhi itu juga kompetensi per individu. Nah, manajer ini kompetensinya di mana gitu. Kita ukurnya terukur nih. Ada ISO ya kan. Nah,
Ukur sampai di mana? Nah, berarti kan semua manajer harus memiliki, tidak hanya HRD saja, tidak ada manajer keuangan saja, tidak hanya ini. Sedangkan kalau misalnya saya angkat ini adalah garmen, berarti tentu saja kan buruhnya ini kompetensinya juga dipertanyakan gitu kan. Buruhnya. Nah, buruh-buruh ini kan Pak, karena itu K3-nya jelas menggunakan mesin itu kan pengenalan bahayanya banyak kan. Berarti dia harus kompeten untuk itu gitu kan. Oke. Secara itu yang saya pikirkan, bukan hanya secara apa namanya bahaya yang atas diri, itu juga mesin yang mahal banget itu bagaimana efisien dan efektif itu. Nah, itu harus ini bersama Pak. Nah, ini makanya saya bilang penerapan knowledge management, praktek HRD dan kompetensi per individu ini yang akhirnya menuju ke kinerja itu. Nah, yang kita cari tahu adalah novelty-nya di mana gitu. Apakah novelty-nya di mana? Apakah ada yang sudah ada jurnal-jurnal ini signifikan semua apa terjadi apa? Kan katanya Prof. Ami cari yang nyeleneh. Nah, yang nyeleneh itu kita angkat sebagai novelty gitu. Kalau ya ini kan selama ini kan kita nyari kan yang signifikan. Kalau ini kan tidak, ternyata nyari yang gila-gilaan, kita nanti akhirnya cari yang gila-gilaan itu gitu. Nah, tapi yang bayangan saya ini apakah penerapan yang kita kaji ini bisa diaplikasikan di semua perusahaan begitu Bu? Apakah bisa begitu? Ini kan berkaitan dengan skala perusahaannya, kemudian lingkup usahanya, kemudian juga kemampuan SDM-nya, itu bisa tidak diaplikasikan ke dunia usaha lain begitu? Ya, memang ini atau hanya beberapa instansi saja yang bisa masuk dalam kajian kita ini begitu Bu? Ya, makanya Pak Syihab, gini Pak Syihab, ini saya kesalahannya adalah saya baru satu perusahaan, sedangkan disertasi itu tidak boleh satu perusahaan. Kalau satu perusahaan namanya terapan, jadi saya harus tulis bahwa perusahaan garment di Indonesia. Jadi semua ya, jadi lebih luas. Jadi akhirnya jadi menjadi penelitian dasar, bukan lagi fenomena terapan. Kalau saya kan tidak. Ini makanya saya baru memperbaiki begitu ada apa namanya mata kuliah filsafat ini. Makanya oke, berarti saya akan menggantikan objeknya bukan hanya satu perusahaan, tapi satu perusahaan garment yang ada di Indonesia mungkin gitu. Jadi perusahaan garment Indonesia jadi berapa? Lebih luas lagi kan yang diteliti. Jadi sebagai penelitian dasar akhirnya tadi apakah bisa diterapkan. Nah, jadi kita lihat Pak. Perusahaan A nanti ditemukan yang seperti apa penerapannya, perusahaan B apa, kita perbandingan dari situ. Nah, gitu Pak. Makanya saya nanti minta gini, Pak Syihab minta tolong di jurnalnya itu yang berbeda, yang sama apa sejenis tapi yang berbeda. Misalnya gini, kayak saya kan garment, oke. Garment yang misalnya ada praktek HRD-nya, ambil garment di Indonesia yang mana. Kalau saya kan yang di Cilengsi ini, PT CAS itu. Gitu. Jadi Bapak nanti saya, untuk yang lain juga untuk beberapa di grup ya, nanti ini akan saya share di grup. Dan grup ini bisa memberikan yang berbeda jurnalnya. Jadi dari beberapa jurnal itu lebih aman. Harusnya Pak minimal 20 jurnal Pak. Iya, minimal 20 jurnal. Jadi misalnya saya sudah dapat 20 jurnal, 2 jurnal, berapa ini sih berapa anggota ya satu grup ya? Lupa saya. Satu kelompok. Jadi dibagi aja. Jadi kalau minimal 20 jurnal kita bisa temukan lebih luas lagi, ngomongnya juga lebih enak lagi. Makanya nanti kita sepakat dulu, mau nggak pakai yang ini saya gitu loh. Karena kan minggu depan nih Pak masih ada waktu. Kalau saya sih yang intinya saya tidak mengacu mana yang baik. Pokoknya topiknya ini kita bisa masuk, kita bisa diskusikan bersama, itu udah cukup buat saya. Saya nggak mau terlalu idealis saya yang baik, nggak. Saya pokoknya mengikut Bu. Pokoknya topik ini kan orientasinya kita kan ngebahas epistemologi, ontologi, ini yang kita kaji Bu. Ya, sama novelty Pak. Topiknya sembarang saja bisa Bu. Ini bab 1 ini kita tugasnya dari bab 1 akan dilihat pemikirannya kemana, nalarnya sampai kemana. Temukan nggak novelty-nya, itu yang dicari sebenarnya kemarin Prof. Jadi semata-mata Prof ini sudah di ini apa namanya? Ini ada Untak juga nih, ada mahasiswa Untak juga. Pak Dewa, selamat siang Pak Dewa.
ini sudah mau proposal ya, Pak Dewa. Ini Bali ini. Ini sama Pak Dewa. Ini Pak Dewa gede, ini sama Baliknya ini. Lanjut, Bu. Iya, iya. Bapak siap malah ditutup. Oh, Pak Dewa masih connecting. Oke. Pak, ini Pak Siap, Pak Dewa ini juga mahasiswa ini. Pak Dewa, selamat siang. Aduh, hujan. Selamat siang, Bunda. Pak, ini saya lagi ngebahas tugasnya Prof. Ami nih, Pak. Iya. Nah, ini juga mahasiswa juga, Pak Sihab. Tapi kakak kelas kita. Oh gitu. Iya, gara-gara saya mengakses Pak Dewa, jadi kepikiran saya ke Untak. Tadinya kan saya di UI, Pak. Saya di UI pindah gitu ceritanya. Itu. Jadi intinya gitu ya Pak Siap. Ini saya sudah mulai menjelang jam 1. Dikit lagi 1 menit lagi. Jadi Mungkin apa-apa, Bu. Yang penting ya, intinya sudah ada dialog pembuka, Bu. Ya. Intinya Pak Siap, itu satu bab itu Prof. Ami hanya minta alurnya kita sebagai peneliti dasar itu ya, bukan penerapan. Terus kemudian hanya satu bab itu memang baru satu bab. Nah, kita nanti saat ini saya ngambil tema yang proposal disertasi saya, tapi nanti silakan kalau mau dirubah nggak masalah itu. Karena dengan berubah kita akhirnya membuka kan, berpikir semakin pinter gitu loh. Nggak apa-apa. Ya, intinya gitu Pak. Tapi kalau misalnya saya yang disetujui punya saya ini harus minimal berapa satu kelompok berapa orang dibagi gitu, dibagi berapa. Saya sudah ada nih beberapa nih, tinggal nambah. Pak Siap juga nambah gitu. Ya, gitu Pak. Supaya sama-sama bisa didiskusikan selanjutnya ya Pak. Mungkin itu. Ya. Mungkin itu nanti filenya Ibu Haris bisa di-share ke tak share. Mungkin ya. Iya, tak share ya. Tak share di grup dan nanti bicarakan lagi. Kita bisa baca-baca begitu. Ya. Ya. Pak, nanti habis asar bisa masuk lagi ya Pak. Ini saya mau. Boleh, enggak apa-apa, Bu. Ini masih ada jadwal pelatihan dari jam 1. Rumahnya mau dipakai para instruktur. Ya, terima kasih Pak Siap. Semoga pulih ya Pak. Oke, amin. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.